Oke, kembali lagi bersama saya Algola Trisakti yang ngebahas tentang bola dan masih dalam suasana Campione Atletico de Madrid. Dan kali ini saya akan ngebahas tentang review review para pemainnya lah. Dari segi kalau di video sebelumnya itu saya ngebahas tentang secara keseluruhan kayak taktik, beberapa faktor. Kalau ini saya ingin memberikan pandangan saya terhadap performa pemain Atletico Madrid di musim ini. Ya secara overall lah, nggak hanya La Liga tapi kayak di UCL dan Copa del Rey sendiri. Yang pastinya karena Atletico di Copa del Rey main pertama langsung kalah, terus di UCL cuman 16 besar, ya jadinya saya fokusnya ke La Liga, mungkin nilainya banyak. Oke, langsung aja kita. Yang pertama itu Jan Oblak di musim ini. Jan Oblak kayak seperti biasanya dia menangin Zamora, yaitu kiper paling sedikit kebobolan, yang paling banyak clean sheet di La Liga. Dia menangin itu udah 5 kali. Kalau dia 6 kali menangin itu artinya dia menang lagi musim depan. Dia bakalan rekor baru lah, dia yang paling banyak menangin Zamora. Dia masih kayak biasa Oblak lah, jago, sering bantu Atleti, pertahanan Atleti. Tapi yang paling saya suka dari dia musim ini itu dia berhasil untuk kayak penalti itu kan, Oblak itu biasanya lumayan kacau ya, tapi untuk musim ini dia kayak banyak lah save-nya dari penalti. Dan ada beberapa Atletico kayak harus lawan itu dapat penalti di menit-menit krusial seperti 86, 88, 80 ke atas lah pokoknya. Dan Oblak untungnya bisa nge-save itu. Ya, itulah Oblak. Dan itu yang saya suka, dia berhasil untuk penaltinya lumayan bagus di musim ini. Terus ada Garbage, yaitu pelapis Oblak. Ya nggak bisa banyak komentari karena dia hanya main di satu match, itu Copa del Rey. Selebihnya dia nggak dapat karena biasanya di La Liga itu kan biasanya Atletico kalau udah 1 match terakhir itu ngasih kayak pemain yang belum dapat, pemain muda atau pemain cadangan yang jamnya sedikit. Tapi karena musim ini perebutan juara Atletico itu harus sampai akhir musim, ya mau nggak mau Garbage tidak bisa dapat bermain di La Liga. Kita itu ke depan kiper, yaitu back itu ada Gimenez. Yang pertama, Gimenez musim ini bagus, bahkan dia lebih bagus dari segi build up, dimana Gimenez itu makin tahun ke tahun. Itu saya masih ingat sekali waktu nonton Gimenez itu sekitar 2014-15 lah, dia itu hanya back yang tackle jago, dia dari dulu clearance jago, tapi ketika dia langsung buang sana buang sini, ketenangannya kurang, paniknya kurang. Mungkin itu menjadi alasan Simeone mengapa dia kadang lebih memilih Savic ketimbang Gimenez untuk bertandem dengan Godin. Tapi kalau di musim ini build up-nya itu bagus, passing dia ke tengah itu di antara para pemain itu bagus sekali. Dia mulai berani untuk passing dari back ke pemain tengah, passing di antara ruang sempit itu dia berani sekarang, dan itu keren banget sih. Dan saya berharap dia bisa mempertahankan itu Gimenez. Dan sayangnya Gimenez tetaplah Gimenez karena dia sering cedera. Ya cuma cedera sih yang membuat nilai dia nggak plus di musim ini. Di setiap musimnya dia memang harus selalu cedera, entah mengapa. Itu sangat disayangkan dari dia. Terus ada Savic biasanya dia sering ngelawak. Pokoknya di setiap musim, di setiap apa itu sering ngelawak. Dan bahkan beberapa fans Atletico, bahkan saya sendiri, itu mulai, aduh kenapa sih Savic terus yang main, ngapa nggak Gimenez. Tapi mungkin kayak mental dia bagus,
makanya Simeone milih dia. Tapi musim ini dia itu beda, dia tuh build up-nya bagus, mungkin karena role-nya sedikit berbeda ya, karena Atletico tuh nggak full bertahan kayak beberapa musim lalu, jadi dia lebih kayak Safik ini kalau selalu ditekan itu dia bakalan error, tapi kalau dia hanya ditekan sekali-sekali mungkin jarang melakukan error. Dan musim ini dia memang bagus banget gitu, makanya salah satu yang ngebantu Oblak tuh dia musim ini. Dan build up-nya juga bagus, kayak build up kayak passing Gimenez tadi, passing di antara di ruang sempit ataupun crossingnya ke depan itu bagus. Jadi mudah-mudahan Safik bisa mempertahankan performanya lah. Terus ada back Hermoso musim lalu, musim pertamanya ya, itu nggak dapat tempat, dan akhirnya pada mulai akhir musim lalu tuh dia sebagai back kiri karena menggantikan Lodi. Dan musim ini karena Atletico pasang 3 back, dia yang di LCB-nya lah, yang di agak di kirinya, dan dia bagus sih, tapi ada beberapa match penting dia malah ngevlog, malah kayak match terakhir kemarin dia salah passing, crossingnya itu yang biasanya bagus jadi jelek. Jadi saya untuk build up bagus si Hermoso ini, dia bisa passing, dia passing supportnya lumayan bagus, jadi salah satu komponen penting juga di Atletico. Dan ya lumayan lah musim ini, dia mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi musim depan. Terus ada Felipe juga beberapa match dia kurang bagus sebetulnya, kayak bahkan dia melakukan bunuh diri, ya itu wajib, nggak masalah sih, karena itu bunuh diri sundulan. Sempat bagus, terus dia cedera, habis cedera itu dia agak sedikit kacau. Dan untungnya di waktu Gimenez cedera, beberapa match terakhir ini pas Gimenez cedera dia mulai kayak Felipe di back di musim lalu itu konsisten bagus. Ya untung aja lah pas Gimenez cedera itu dia bermain sangat bagus. Dia Felipe ini lumayan lah musimnya. Oke, itu 4 back tengah. Di kiri itu mungkin cuma ada Lodi. Lodi jarang main musim ini, beda dengan musim lalu di awal-awal. Ya mungkin karena Lodi ini dia sebetulnya kayak bertahannya sama nyerangnya sama bagus, cuman pas nyerang itu dia sering asal-asalan, crossing asal-asalan, kurang pintar juga. Bahkan kalau saya pribadi nilai waktu itu ada Manu Sanchez back academy, saya lebih milih Manu Sanchez menjadi back kiri Atletico ketimbang dia. Tapi lah kayak mungkin karena attitude-nya bagus ya, kayak dibilang Simeone bahwa Lodi ini pemain yang paling, dia nggak pernah main tapi dia nggak pernah ngeluh. Mungkin attitude-nya bagus, dia mau terus latihan walaupun dia nggak pernah main. Ya pas mulai akhir-akhir ini dia mulai bagus lah, mulai ya sebagai wingback menggantikan posisi Carrasco. Terus itu Lodi musim ini ya nggak terlalu, karena jam mainnya juga banyak dan setiap dimainkan juga nggak terlalu mempersona, biasa aja. Mudah-mudahan dia tetap masih muda, si 22-23 tahun lah umurnya, jadi mudah-mudahan musim depan harus ada kesempatan, masih bisa memperbaiki itulah. Terus di kanan itu ada Trippier dari musim lalu jelas musim ini makin bagus. Di musim lalu itu dia tidak terlalu kayak sekarang, kayak musim sekarang ini dia lebih pintar, lebih kayak lebih nggak asal-asalan lah gitu, nggak asal-asal crossing, dimana mungkin dia datang dari Liga Inggris ya, dia main hanya crossing gitu, crossing sembarangan. Dan musim ini dia sangat krusial banget ya, 10 match tanpa dia, saya lupa, mungkin hanya 3 entah 2 yang dimenangkan Atletico, nggak nyampe 5 pokoknya dari 10 match. Terus ada Verzalico nggak terlalu banyak, dia bermain pas hanya si Trippier itu nggak bisa main, dan itu pun dia nggak, dari 10 match itu dia mungkin cuma
4 atau 5 dimainkan karena performa yang nggak begitu bagus, dan dia sering masuk dari bangku cadangan juga karena dia perbedaan Trippier dan Frizalico ini. Trippier itu lebih bervariasi dalam build up, dia lebih bagus dalam build up. Dia untuk musim ini ya, dia variasi kayak passing ke tengah kayak apa. Kalau Frizalico itu dia lebih sering crossingnya itu tajam dan bagus banget sebetulnya. Cuman kalau lagi jelek jelek nggak bisa ngapa-ngapain striker itu dibuatnya. Jadi itulah perbedaan, dan defense-nya lumayan bagus juga. Itulah perbedaan antara Trippier dan Frizalico. Selanjutnya itu ya gelandang lah, kita beralih ke gelandang. Ada Koke. Dia role-nya ada berbeda, dari CM dia menjadi CDM yang kayak angkor lah, yang mengatur, yang jemput bola, ngalirin ke tengah. Dan seperti biasa work rate Koke itu luar biasa, dia lari sana lari sini, dia jelajahnya itu gila sih. Dia memang benar-benar lari sana lari sini. Ya mungkin dia nggak seperti Kante yang bisa intercept. Kalau Kante kan lari sana lari sini dia intercept, kalau Koke lari sana lari sini dia hanya tutup. Itu kalau Koke, dia hanya tutup ruang passing mereka, tutup peluang lawan untuk counter attack. Itu Koke. Berbeda dengan Kante yang lari sana lari sini dia bisa intercept. Koke bagus banget sih musim ini, dan ya dia sebagai role baru dia bisa itu permainan bermain sebagus itu. Terus ada Saul di musim ini nggak begitu banyak, dan sebetulnya Saul itu dari musim 2018-2019 itu saya udah, ngapa sih Saul nih yang harus main, kayak nggak ada. Mungkin pada waktu itu memang nggak ada yang lain, makanya terpaksa Simeone mainkan Saul. Kayak mainkan Saul dan Koke dan Saul itu sempat bermain buruk, dan beberapa jurnalis, beberapa pundit di Spanyol itu mengatakan kalau Simeone ini mau juara, dia harus berani untuk memarkirkan atau mencadangkan pemain-pemain yang udah loyal sama dia, kayak Saul, kayak Koke. Dia harus berani, dan Simeone melakukan itu kepada Koke, dan akhirnya Koke beberapa match dia diparkir gitu, dan akhirnya Koke itu bangkit. Terutama untuk musim ini dia bangkit, mainnya menjadi bagus kan, dan dia dipanggil kembali di Spanyol, dan di Spanyol pun dia bermain bagus. Untuk Saul sendiri, kalau Saul baru musim ini sering diparkir Simeone, dan